Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama di sore hari yang indah ini kembali kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum bersama kita mendengar dan merenungkannya, kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, mengkhususkan hati dan diri kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu sebagai penyegar rohani kami. Biarlah Tuhan menyertai kami pada permenungan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yang begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Jemaat, teman-teman yang terkasih, di hari-hari ini kita masih dalam keprihatinan yang sama di tengah pandemi. Tentu ketika masa PPKM, pandemi, kita dihimbau untuk mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Seminim mungkin untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, biasanya untuk para ibu-ibu yang biasa berbelanja di pasar, mungkin sesekali saja pergi ke pasar untuk berbelanja, entah itu membeli buah, membeli sayur, membeli daging, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi makanan di rumah. Nah, biasanya karena keluarnya itu sesekali saja, mungkin yang biasanya 2 hari sekali ke pasar, mungkin seminggu sekali baru ke pasar. Tapi belanjanya lebih banyak. Nah, karena untuk waktu yang cukup lama, biasanya daging, buah, atau sayuran itu supaya lebih awet, lebih fresh, tentu akan dimasukkan di kulkas atau lemari pendingin. Supaya apa? Sayuran, buah, dan dagingnya tahan lama dan tetap segar, tetap fresh dan enak dimasak gitu ya. Dijaga kesegarannya, dijaga buah dan sayurnya ini. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita juga belajar untuk supaya menjaga apa yang kita imani, menjaga apa yang kita percayai. Tadi kalau ibu-ibu menjaga belanjaannya supaya tetap fresh, tahan lama, dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga iman dan keyakinan kita supaya di masa pandemi ini ketika kita tidak lagi bisa beribadah di gereja, tetapi kita ibadah secara online melalui YouTube, dan kadang-kadang simbah-simbah atau jemaat pada umumnya, wah kangen nang gereja, wah kangen naik nang gereja ki penak iso ketemu, nah ibadah nang YouTube ki rasanya kurang marem, kurang sreg gitu ya. Kadang-kadang mungkin wah dadi males ibadah, mungkin saja bisa jadi. Nah, Mazmur ini kan berbicara soal yang benar dan yang salah. Yang benar dan yang salah. Yang benar adalah orang-orang yang menyukai firman Tuhan, yang salah adalah orang-orang fasik, orang berdosa. Dalam kitab ini dijelaskan, orang-orang fasik, orang berdosa, orang yang jahat, tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk mereka menjadi orang yang benar-benar jahat, orang-orang yang benar-benar berdosa. Pertama-tama mereka orang fasik, mereka orang berdosa, pertama-tama mereka mengabaikan firman Allah, mereka mengabaikan Allah sendiri.
Dan juga ketika mereka sudah mengabaikan Allah, mereka juga mengabaikan tanggung jawab yang mereka miliki. Sehingga lama-kelamaan dan semakin lama mereka bukan hanya melupakan dan meninggalkan tanggung jawabnya. Orang-orang yang demikian ini bisa menjadi orang yang menghina Allah dan juga menentang Allah. Setiap hal yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang penuh dengan kebohongan, sesuatu yang penuh dengan kedustaan. Makanya tadi dikatakan jangan bergumul dengan orang yang sedemikian. Kenapa? Bukan supaya kita tidak menjadi kawan mereka, tetapi kalau kita belum memiliki pegangan yang kuat, jangan-jangan kita akan terseret seperti mereka. Tetapi supaya kita tetap menghasilkan buah, supaya iman kita tetap terjaga, supaya kita tidak pernah layu, tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tadi dikatakan kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa? Yang pertama, kenapa kok di tepi, nggak di tengah-tengahnya? Yang jelas, dia tidak akan tergerus oleh arus. Tetapi secara kebutuhannya senantiasa tercukupi. Airnya, stoknya tersedia. Dan ketika musim kemarau atau musim apapun, dia tetap memiliki stok dan cadangan. Tadi dikatakan tidak pernah layu daunnya dan dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang Kristen harus seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang kita tidak akan pernah layu dan kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Mungkin kita merasa bahwa wah gak enak ya ibadah terus-terusan di YouTube, ibadah online. Ya mungkin tidak enak, tetapi ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah kita meninggalkan tanggung jawab kita dalam hal pelayanan, dalam hal persembahan, dalam hal mengasihi, ketika kita mulai meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita, mungkin lama-kelamaan kita akan menjadi orang berdosa, kita akan menjadi orang fasik, dan itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah sendiri. Makanya dari itu, walaupun terasa tidak memuaskan, merasa kurang sreg, merasa tidak bisa maksimal, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kita taat mengikuti ibadah, kita tetap melakukan pelayanan kita tetap memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga gereja, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya dengan menjaga yang kita imani, kita akan menghasilkan buah yang lebih banyak, buah yang lebih manis pada waktu yang akan mendatang. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur di sore hari ini, Kau mengingatkan kami untuk taat dan setia, menjaga iman kepercayaan kami terhadap Engkau. Mungkin hati kami tidak begitu puas ketika kami harus mengadakan peribadatan di rumah, melakukan hal-hal dengan keterbatasan karena pandemi ini. Namun kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami, memampukan kami, menyegarkan senantiasa iman kepercayaan kami. Sehingga pada saat yang susah ini, kami tidak akan layu, kami tidak akan kelelahan. Dan kami tetap menghasilkan buah. Dan lebih lagi, di nanti waktunya, waktu yang sangat baik, kami boleh menghasilkan buah-buah kasih yang begitu melimpah. Buah-buah yang manis dan menyegarkan. Buah-buah yang disukai oleh banyak orang. Dan sebab itu ya Tuhan, di waktu ini, kami mohon Engkau membimbing kami, menguatkan kami, jadikan kami anak-anak yang taat dan menjaga iman kepercayaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu perjumpaan kita sore hari ini. Salam kasih, salam tangguh, Tuhan memberkati kita sekalian.